Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Adelina Saragi dengan NIM PPG 031425700105, mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 2 Batubara dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan di kelas 5. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 5? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau begitu, sebelum kita belajar, coba diperhatikan dulu di sekelilingnya, mejanya sudah rapi apa belum? Jangan ada yang mencong-mencong. Coba ini Kak diluruskan nggak mejanya? Oke. Bangkunya juga dirapikan. Sampahnya kalau ada sampah tolong. Oke, sepertinya sudah bersih ya sampahnya ya. Seperti biasa, sebelum belajar kita baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan, pimpin doa belajar. Fatih. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih ya Fatih. Baik. Selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran kelas 5? Ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Ada yang absen? Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita nyanyikan dengan semangat, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ada gerakannya, semua bergerak ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di pertemuan sebelumnya, ya kan, kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem ada 2 komponen. Komponen apa aja? Biotik. Oke, Clara, apa komponen? Biotik Dengan abiotik. Kira-kira kalau biotik artinya apa? Aras? makhluk hidup. Kalau abiotik? Makhluk boleh juga disebut dengan benda tidak hidup. Nah, sekarang yang mau Ibu tanya, di dalam ekosistem tadi kan ada biotik, berarti ada makhluk hidup. Kira-kira apa yang dilakukan makhluk hidup supaya punya tenaga? Makan. Ya kan? Makan. Jadi apa yang terjadi kalau makhluk hidup tadi tidak makan?
Dia kekurangan energi dulu, kemudian dia akan mati. Ya kan? Maka dari itu, setiap makhluk hidup perlu makanan untuk mendapatkan energi supaya tetap bisa bertahan hidup. Maka hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, sampai di sini bisa diterima? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan peran makhluk hidup pada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian mengurutkan makhluk hidup dalam rantai makanan berdasarkan perannya masing-masing. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan pada suatu ekosistem. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bu, kira-kira apa ya Bu manfaat kita belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini? Oke. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah, berakal dan punya pikiran, diharapkan setelah kita belajar ini, kita punya rasa menjaga keseimbangan atau kelestarian lingkungan sekitar kita, menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak ada. Jadi setelah belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita diharapkan menjadi manusia yang bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Boleh Ibu lanjut ya? Boleh. Sampai di sini paham kenapa kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Oke, alhamdulillah. Oke. Perhatikan ke depan semuanya ya. Di depan ini ada Ibu sajikan gambar animasi ekosistem. Ada 3 macam. Ini terlalu kecil ya gambarnya ya. Ya, Ibu besarkan nih. Ini adalah gambar ekosistem padang rumput. Ibu mau nanya sama kalian. Kira-kira makhluk hidup apa saja yang ada di gambar? Burung, kerbau, jamur, dan cacing. Oke, coba Aras ulang. Makhluk hidup apa aja yang ada di ekosistem padang rumput ini? Ada singa, burung, kerbau, jamur, dan cacing. Nah, kira-kira ya, apa yang harus dilakukan makhluk hidup yang ada di padang rumput itu supaya bisa bertahan hidup? Butuh makanan. Bagaimana cara makhluk hidup tersebut mencari makanannya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa kasih tahu Ibu? Iya, dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Ya kan? Jadi, makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Seperti itu juga untuk ekosistem. Ekosistem apa ini? Laut. Ya, sama seperti pada ekosistem padang rumput tadi. Ya. Di sini juga terjadi kegiatan memenuhi kebutuhan hidup dengan memakan makhluk hidup lainnya. Oke, tadi kan sudah melihat gambar pada ekosistem yang 3 macam ya. Sekarang supaya lebih paham apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Ibu sajikan video ini, tolong didengarkan dan diperhatikan secara seksama. Halo, bertemu kembali dengan Wina dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan.
Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Dalam satu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Paham ya? Apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, kemudian apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan itu terlalu banyak jumlahnya atau tiba-tiba musnah karena dimusnahkan manusia. Coba lihat ke depan. Ini gambar apa nih? Sawah. Gambar apa? Coba yang kompak. Sawah. Semua pernah lihat sawah? Pernah. Oke. Ibu lanjut. Oke. Kira-kira apa yang salah dengan gambar ini? Angkat tangannya. Oke, Aras. Apa tanda panahnya ini, Bang? Kenapa tanda panah yang ada di sini? Terbalik, Bu. Terbalik. Tepuk tangan buat Aras. Iya. Terbalik. Harusnya dari padi tanda panahnya ke arah tikus, bukan dari tikus ke arah padi. Jadi juga ini dibalik semua tanda panahnya. Dibalik dan pada akhirnya nanti berakhir di pengurai. Sekarang kalian duduk bersama kelompoknya. Oke? Kita bentuk kelompok ya. Satu, kalian jumlahnya ada 20 orang. Berarti kelompoknya ada 4. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Ibu lihat kelompoknya sudah terbentuk dengan rapi. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini masing-masing kelompok ada namanya ya? Ya, Bu. Ya. Yang ini kelompok produsen. Berarti nanti dia akan ke bagian ekosistem sawah. Yang ini kelompok konsumen tingkat 1. Ekosistem laut. Kemudian masing-masing ya kelompok maju ke depan ketuanya untuk mengambil alat dan bahan beserta LKPD-nya untuk melakukan kerja kelompok. Sawah, ya kan? Nih, pokoknya Bang, begini bawanya. Tuh. Oke. Kemudian coba kalian keluarkan ya gunting dan lemnya. Coba dibaca dulu LKPD-nya itu. Coba dibuka dulu, ayo. Dibaca ya. Dibaca LKPD-nya. Di situ disuruh apa? Nah, buat dulu nama kelompoknya. Ayo dibuat nama kelompok. Iya. Kelompok ini kan bukan, oh ya konsumen 1 bener. Sama anggota kelompoknya siapa saja. Dibagi tugasnya. Sudah. Coba. Ini kan tadi tujuannya udah Ibu sebutkan, ya kan? Terus ini harapan supaya pemahaman kalian tentang rantai makanan. Kemudian ini petunjuk. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Coba diangkat ke atas. Rantai makanan yang sudah ditempel di atas kartonnya tadi. Coba. Iya, bagus ya. Semuanya berarti sudah selesai. Supaya semangat lagi, kita ice breaking dulu boleh? Boleh, Bu. Berdiri semuanya.
Sambil tersenyum. Tersenyum. Oke? Kita tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Terima kasih. Sudah semangat? Semua sudah selesai. Ya kan? Sekarang giliran setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ibu pilih secara acak. Yang duluan maju sekarang kelompok produsen. Tepuk tangan dulu buat kelompok produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok produsen. Rantai makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan oleh belalang. Konsumen tingkat 1. Ini temannya sudah mempresentasikan rantai makanan di ekosistem. Ada kelompok yang mau bertanya? Silahkan. Bu, saya mau bertanya. Oke. Asila mau bertanya? Boleh? Pertanyaannya apa? Dengerin ya. Saya mau bertanya kepada kelompok produsen. Apa yang terjadi jika padi tiba-tiba musnah? Itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau padi hilang, maka belalang akan kehilangan sumber makanan. Kemudian katak juga akan kehilangan sumber makanan karena belalang mati. Hai teman-teman. Hai. Hari ini saya akan menunjukkan organisme rantai makanan di laut. Plankton dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh penyu. Penyu dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan dengan paus orca. Paus orca diuraikan sama zooplankton. Lain ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Dari kelompok? Dari kelompok konsumen tingkat 2. Oke, apa pertanyaannya, Kak? Tidak ada, apa yang terjadi jika tidak ada zooplankton? Iya, apa yang terjadi jika tidak ada zooplankton? Ini pertanyaan untuk kelompok konsumen 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika maka zooplankton tidak ada, paus mati. Tidak ada yang menguraikan bangkai paus, sehingga bangkai paus mengotori laut. Ekosistem pun terganggu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok konsumen 1. Bagus ya jawabannya ya. Oke. Alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan presentasi. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu berupa rantai makanan, ya kan? Setelah kita perhatikan secara bersama-sama, alhamdulillah rantai makanan yang kalian kerjakan itu sudah sesuai susunannya. Tanda panahnya juga sudah benar. Tanda panah di sini artinya di apa? Dibaca apa? Di tanda panah di sini dibaca apa? Iya. Nah, setelah menyusun gambar pada rantai makanan, ternyata ada posisi-posisi atau peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Kalau tumbuhan posisinya sebagai apa? Tumbuhan sebagai apa? Produsen. Nah,
Makhluk hidup yang pertama kali makan tumbuhan, dia konsumen apa disebut? Konsumen tingkat 1. Jadi kalau begitu, apa arti rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Untuk bertahan hidup. Bu, kalau jaring-jaring makanan? Nah, kalau jaring-jaring makanan itu di dalam satu ekosistem itu banyak berkumpul atau terdiri dari beberapa rantai makanan. Maksudnya gimana, Bu? Kalau tadi di sawah ada padi, yang makan padi nggak cuma ulat. Ada tikus juga makan padi. Ulat juga makan padi. Kemudian ada ular. Ular makan tikus. Ular juga makan ulat. Jadi beberapa rantai makanan bersatu. Namanya jadi jaring-jaring makanan. Baik. Sebelum lanjut evaluasi, kira-kira anak ibu ada yang mau bertanya nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Ya, Aras? Saya mau bertanya, kenapa tumbuhan disebut produsen? Oh, nih Aras bertanya, kenapa tumbuhan disebut produsen? Iya juga ya. Produsen itu artinya menghasilkan. Produsen itu artinya menghasilkan. Artinya tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, sehingga makhluk hidup lainlah yang akan mengkonsumsi si tumbuhan tadi. Sebelum kita lanjut evaluasi, kita ice breaking lagi boleh ya? Karena Ibu tengok semuanya udah mulai lesu, suaranya udah mulai rendah, mukanya udah mulai lunglai. Kita tepuk semangat lagi boleh? Boleh, Bu. Berdiri semua. Kau kan suka muka. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Terima kasih udah semangat lagi ya. Lanjut ya evaluasi. Ini ada soal pilihan berganda. Langsung buat nama dan kelas. Langsung dijawab di situ boleh ya. Disilang saja ya. Siap ya? Boleh dikumpul ke depan sama ibu. Ayo dikumpul. Antar ke depan. Jangan lupa namanya ya. Jangan lupa namanya. Cepet-cepet. Setelah belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan, anak-anak ibu apa yang kalian rasakan? Senang atau tidak? Senang, Bu. Senang. Siapa yang tambah paham? Ternyata harus seimbang ya makhluk hidup di lingkungan. Siapa yang tambah paham? Angkat tangannya. Ya, Alhamdulillah. Setelah belajar rantai makanan ini dituntut untuk bisa menjaga lingkungan. Tidak merusak makhluk hidup yang lainnya. Agar ekosistem tetap seimbang. Selanjutnya untuk kegiatan yang tadi kita lakukan, mulai dari belajar kelompok, kemudian evaluasi, Ibu sangat berterima kasih sama semangat kalian ya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya, bagus sekali respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi. Nah, untuk minggu depan ya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aliran energi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, simpan bukunya, dirapikan. Kita akan siap-siap baca doa sebelum pulang. Ketua kelas boleh maju ke depan, Bang?
Ya, sebelum kita pulang, ya kita baca doa dulu ya. Sebelum pulang marilah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pulang, kalian hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah. Istirahat, makan makanan yang bergizi supaya besok sekolah punya energi yang baru. Terima kasih buat kerjasamanya, kalian hebat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.